Selamat sore, perkenalkan nama saya Gracelia Putri Amalia Tiolemba dengan stambuk F121-18003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kristalografi dan mineralogi. Kristalografi merupakan cabang dari mineralogi yang terfokus pada sistem kristal. Sedangkan kristal merupakan suatu padatan yang secara esensial memiliki suatu pola difraksi tertentu. Secara sederhananya, kristal merupakan zat padat yang terdiri atas susunan atom dan molekul yang teratur. Hal ini dapat kita lihat dari permukaan kristal yang berupa bidang datar dan rata yang mengikuti suatu pola tertentu. Bidang yang terlihat rata pada kristal dinamakan muka kristal. Untuk membuat atau menentukan bidang muka kristal tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, karena kita harus melakukan pemotongan pada sumbu-sumbu kristal agar posisi letak dan arahnya sesuai dengan standar yang berlaku. Di dalam kristal terdapat sumbu kristal yang berupa garis bayangan lurus menembus kristal melalui titik pusatnya. Satuan untuk sumbu kristal tersebut adalah parameter. Terdapat beberapa tahap untuk menjadi sebuah batuan kristal, dan setiap tahap yang terjadi pada batuan kristal akan sangat berpengaruh pada sifat-sifat dari kristal tersebut. Tahapan itu juga sangat bergantung dari bahan dasar dan kondisi lingkungan kristal dari mana kristal itu berasal. Kemudian phase-phase atau tahapan pembentukan kristal secara umum terdapat 3. Yang pertama, phase cair ke padat, yang kedua phase gas ke padat, dan yang terakhir merupakan phase padat ke padat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 fase yang telah saya sebutkan tadi. Ya, terdapat 3 fase. Yang pertama, fase cair ke padat. Pada fase ini cairan merupakan bahan dasar dari proses pembentukannya, sehingga proses pembentukannya mengalami pembukuan atau pemadatan, barulah membentuk batuan kristal. Proses ini sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Kristal yang berasal dari bahan dasar cair biasanya terjadi dalam skala yang luas dan juga bisa terjadi karena faktor alam dan bisa juga terjadi karena faktor industri. Kemudian pada fase yang kedua, yaitu fase gas ke padat atau biasa juga disebut dengan sublimasi. Pembentukan kristalnya berasal dari perubahan gas. Maksud saya dalam hal ini merupakan uap menjadi padatan tanpa harus melalui tahap cair terlebih dahulu. Bentuk kristal yang dihasilkan juga biasanya berukuran lebih kecil dan juga berbentuk rangka. Kristal yang dihasilkan merupakan hasil dari proses sublimasi gas-gas yang memadat akibat dari perubahan lingkungan. Gas-gas yang saya maksud pada fase yang kedua ini berasal dari aktivitas gunung berapi. Kemudian gas-gas tersebut membeku karena adanya perubahan suhu. Kemudian pada fase yang ketiga, yaitu merupakan fase padat ke padat. Proses pembentukan kristal ini biasanya terjadi pada agregat kristal di bawah pengaruh dari tekanan dan juga temperatur. Hanya strukturnya saja yang berubah, namun unsur-unsur kimia di dalamnya tetap. Pada proses ini, batuan kristal sudah terbentuk sebelumnya akibat dari suhu dan tekanan, sehingga kristal tersebut berubah bentuk dari segi unsur fisik saja. Kemudian dalam sistem kristalografi, untuk mempermudah dalam memahami bentuk kristal, maka dibuatlah pengkelompokan yang lebih sistematis. Pengkelompokan ini berdasarkan perbandingan panjang, letak atau posisi, jumlah, dan nilai sumbu tegak. Berdasarkan sifat simetrinya, bentuk kristal dibagi menjadi 2, yaitu bidang simetri dan sumbu simetri. Dari bidang dan sumbu simetri tersebut, maka kristal dikelompokkan menjadi 32 kelas kristal. Pengkelompokan ini berdasarkan jumlah unsur simetri yang terdapat pada kristal. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sistem kristal tetragonal. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sistem tetragonal. Dalam kristalografi, tetragonal merupakan satu dari 7 sistem kristal yang mempunyai 7 buah kelas. Tetragonal merupakan hasil dari pemanjangan bentuk dasar kubik, sehingga bentuk dasar kubik tersebut menjadi prism. Tetragonal mempunyai 2 buah bentuk Bravais lattice, yaitu simple tetragonal dan center tetragonal. Sama dengan sistem isometrik, sistem kristal ini mempunyai 3 sumbu kristal yang masing-masing saling tegak lurus. Sumbu A dan B mempunyai satuan panjang sama, sedangkan sumbu C berlainan, dapat lebih panjang atau lebih pendek, tapi pada umumnya lebih panjang. Pada kondisi sebenarnya, tetragonal memiliki axial ratio atau perbandingan sumbu, yaitu A sama dengan B tapi tidak sama dengan C.
dan juga memiliki sudut kristalografi. Pada semua sudut kristalografinya tegak lurus satu sama lain, atau dalam kata lain 90 derajat. Kemudian di sini saya akan jelaskan mengenai sebuah alat peraga. Ini merupakan mineral xenotime, di mana mineral xenotime ini termasuk dalam sistem kristal tetragonal yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dengan kelas kristal di tetragonal di piramidal dan masuk ke dalam bentuk kristal tetragonal di piramid. Untuk mineral xenotime pada sumbu C memiliki 4 kenampakan jika diputar 360 derajat, 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk sumbu B kita akan vertikalkan, kemudian diputar lagi 360 derajat, akan menghasilkan 1, 2 kenampakan. Begitu pula dengan sumbu A. Dan untuk sudutnya mineral xenotime tidak memiliki sudut. Kemudian diagonal untuk mineral xenotime memiliki 2 diagonal yang jika diputar memiliki 2 kenampakan. Dan untuk mineral xenotime sendiri memiliki 3M dan 6P, yaitu memiliki 3 mirror dan 6 plane yang jika dibelah akan memiliki 3 pencerminan yang sama dan 6 pencerminan yang tidak sama. Dan juga untuk mineral xenotime sendiri akan melewati titik pusat atau pensentrum jika dibelah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.